Nah, S1 pertanian mengajar SD tadinya dia milihnya misalnya agribisnis tanaman atau apa yang pertanian seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang udah ternyata lo kuliah dan dapat ijazah PGSD. Jadi kuliahnya kuliah lagi gitu ya, kuliah lagi S1 PGSD dan sudah lulus S1 PGSD baru baru tahun 2023 ini. Dan mau melakukan ubah bidang studi ke PGSD, maka silakan pilih ubah bidang studi PPG bagi guru yang memang benar-benar mau merubah bidang studinya karena memiliki ijazah lainnya, gitu ya, karena memiliki ijazah lainnya. Silakan ubah bidang studi. Ya, nanti di dalam ubah bidang studi nanti ada pilihan mau ubah kemana. Misalnya pilih ke ubah ke PGSD, ya. Nah, nanti kalau sudah ubah untuk PGSD, ya, misalnya seperti ini, ya, nanti Bapak Ibu akan otomatis pindah menjadi sasaran B. Kalau Bapak Ibu betul-betul ubah bidang studi ya, jadi tadi punya 2 ijazah, tadinya dia pertanian, mau ubah ke PGSD karena ijazahnya ada 2, ijazahnya ada 2. Itu nanti Bapak Ibu akan otomatis pindah menjadi sasaran B dan akan dilakukan verval ulang. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan menu ubah bidang studi ya. Menu ubah bidang studi itu uh, hanya untuk kasus-kasus tertentu gitu ya, dan bukan artinya Bapak Ibu bisa mengubah seenaknya. Misalnya ada menu ubah nih gitu, berarti saya bisa ganti. Ganti itu bukan artinya bisa mengganti begitu saja, nanti akan dicek juga. Kalau nggak linear ya akan ditolak gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Sedangkan menu yang satunya, yang konfirmasi, itu hanya untuk menanyakan jika Bapak Ibu mau pindah ke bidang studi yang ternyata ada perubahan nomenklatur nama. Jadi ada perubahan nomenklatur nama. Contohnya yang perubahan nomenklatur nama ini terutama yang di SMK ya. Di SMK ini teknologi konstruksi properti. Jadi tahun 2022 dia udah lulus PPG-nya, maksudnya seleksinya ya, seleksinya sudah lulus administrasi, milihnya PPG Teknologi Konstruksi Properti. Nah, sekarang ini PPG Teknologi Konstruksi Properti itu berubah nama. Berubah nama, ada A, B, C, D, E. Nah, ini silakan dipilih maunya ke yang mana. Mana yang lebih sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ajarkan di SMK masing-masing. Apakah mau milih teknik perawatan gedung, mau konstruksi, silakan ya. Nah, ini dia tidak akan tidak akan berubah konsekuensi untuk di verval ulang, tidak ada, karena dia sudah linear S1-nya. S1-nya masih sama, tidak ada perubahan S1. Jadi hanya merubah ini aja, penyesuaian bidang studi. Jadi ngekliknya tadi yang di bagian konfirmasi. Jadi nanti di bagian konfirmasi ada penyampaian seperti ini. Gitu ya. Terdata sebagai guru teknologi konstruksi properti, terdata memilih bidang studi konstruksi properti. Nanti ada pilihan mau milih yang mana. Dan ini tidak tidak merubah, tidak perlu gitu ya, tidak akan merubah status Bapak Ibu menjadi sasaran B, tidak. Bapak Ibu tetap jadi sasaran A. Kemudian yang sekarang terbaru ini yang nomor 17. Jadi Bapak Ibu misalnya kemarin di teknik komputer dan informatika. Nah, sekarang di mapel umum itu ada mapel informatika. Ya, ada mapel informatika. Nah, kalau Bapak Ibu yang dulu mengajar TIK, itu bisa milihnya ke informatika, ya. Kalau dulu kan teknik TIK itu masuknya di dalam teknik komputer dan informatika. Nah, sekarang dia berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri menjadi bidang studi PPG tersendiri. Jadi Bapak Ibu yang tadinya PPG-nya di Teknik Komputer Informatika, ya sesi administrasinya, bisa memilih ke informatika kalau memang mengajarnya di SMP atau SMA. Nah, kalau yang di SMK ada pilihannya, yaitu pengembangan perangkat lunak dan GIP, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Begitu. Nah, kalau untuk yang nomor 19, ini hanya perubahan nama. Jadi yang tadinya namanya keperawatan, sekarang jadi layanan kesehatan. Jadi ini ada perubahan nama. Nah, ini juga hanya sekadar konfirmasi saja, supaya Bapak Ibu tahu, oh tadinya saya
ikut sesinya itu keperawatan, sekarang namanya jadi layanan kesehatan. Yang kesehatan gigi juga gitu, sama, namanya juga jadi layanan kesehatan. Nah, jadi nanti jangan bingung, kok namanya berubah ya, dulu saya keperawatan, kok jadi layanan kesehatan. Nah, itu karena ada perubahan nomenklatur, seperti itu. Nah, ini makanya kita infokan lebih awal supaya Bapak Ibu paham ya, bahwa ini ada perubahan. Nah, ini nanti bisa dibaca mungkin ya untuk lebih detailnya. Jadi itu untuk kategori A ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk kategori A sekali lagi harus hati-hati ketika memilih ubah bidang studi PPG karena banyak yang saya baca di WA group itu banyak yang salah mengartikan, misalnya dia mungkin S1-nya ekonomi, ngajarnya SD, sudah ikut seleksi ekonomi. Dipikirnya kalau ubah bidang studi PPG bisa langsung ubah ke PGSD. Bisa, tapi Bapak Ibu harus ikut verval ulang. Nanti ketika di verval tetap akan ditolak. Karena S1 ekonomi tidak linier memilih bidang studi PPG. Jadi jangan sampai salah arti ya, jangan sampai menyalah artikan maksud dari ubah bidang studi PPG ini. Jadi ubah bidang studi PPG ini tetap harus memperhatikan linearitas Bapak Ibu ya, memperhatikan linearitas sesuai dengan S1 yang Bapak Ibu miliki. Jadi ini memang hanya untuk guru-guru yang memang ternyata memiliki 2S1 ya, 2 ijazah gitu kayak tadi yang saya sudah sampaikan. Dia tadinya pertanian, sekarang kuliah lagi, sudah lulus dapat ijazah PGSD. Nah, dia ngajar di SD sehingga dia maunya pindah ke SD. Nah, itu seperti itu tidak apa-apa ya, karena memang pertanian sama sekali tidak linier ngajar di SD. Atau misalnya S1 perpustakaan nih, banyak juga yang tanya. S1 perpustakaan itu tidak ada linearitasnya di PPG. Nah, kan nggak bisa ya. Nah, kemudian suatu saat dia kuliah S1 PGSD. Nah, ini silakan. Ini bisa karena punya 2 ijazah. Ya, tapi kalau yang cuma punya 1 ijazah ya, ekonomi, ya sudah tetap saja pilihnya ekonomi. Jangan diubah ya, tetap. Lakukan saja langsung konfirmasi pendaftaran. Kemudian nanti langsung klik submit gitu ya. Nah, kalau sudah klik submit, artinya Bapak Ibu yang sasaran A sudah selesai ya tahapannya untuk saat ini. Tinggal menunggu pengumuman tanggal 5 Juli. Seperti itu ya. Jadi kami mohon untuk berhati-hati karena sekali lagi pemilihan bidang studi PPG tetap harus berdasarkan linearitas S1 yang Bapak Ibu miliki ya. Jadi Bapak Ibu terkait linearitas ya, terkait linearitas banyak yang bertanya terutama guru SD dan guru prakarya ya. Jadi guru SD ini kasusnya tadi ya, misalnya dia S1 ekonomi, dia S1 geografi, S1 sejarah, fisika, biologi, kimia, ngajar di SD, atau udah jadi P3K di SD. Ya, itu nggak apa-apa Bapak Ibu, tetap ikut PPG-nya sesuai dengan S1-nya ya. Jadi yang rumpun IPA tadi silakan ikut sesuai dengan S1 masing-masing. Jadi S1 ekonomi, S1 geografi, S1 sejarah ikut PPG sejarah, ikut S1, ikut PPG ekonomi, ikut PPG geografi. Fisika ikut PPG fisika. Biologi ikut PPG biologi, kimia ikut PPG kimia. Nanti kalau sudah lulus PPG, dapat serdik ya, maka berdasarkan Permendikbud 16 tahun 2019 ya, linearitas bagi guru yang berserdik. Nah, nanti serdik kimia itu linear mengajar kimia, linear mengajar IPA, linear juga mengajar di guru kelas SD, sebagai guru kelas SD. Gitu ya. Geografi juga begitu. Geografi linear mengajar geografi, linear mengajar IPS, linear juga mengajar SD. Ya, bahkan kalau yang biologi, kimia, fisika itu dan juga IPA ya, itu juga linear mengajar prakarya. Jadi banyak nanti keuntungannya buat untuk Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu S1-nya biologi, nanti dapat sertif biologi, itu Bapak Ibu bisa ngajar biologi, bisa ngajar IPA, bisa ngajar SD, bisa ngajar prakarya. Jadi kalau suatu saat mutasi, itu tidak perlu bikin serdik baru, tidak perlu repot bikin serdik baru. Apalagi kalau Bapak Ibu ternyata berkesempatan ada lowongan PNS. Di lowongan PNS biologi, itu sudah sangat tepat. S1 biologi, serdik biologi, nanti kalau PNS milihnya biologi, sudah sangat linear. Ya, karena ada beberapa aduan ya yang kami terima,
mungkin waktu zaman dulunya dia ikut serdiknya itu nggak sesuai dengan S1-nya. Dia S1-nya biologi, tapi pilih PPG PGSD. Akhirnya diterima PNS biologi. Nah, serdik PGSD-nya ini kemudian tidak diakui oleh BKD-nya karena tidak linear dengan S1 dan mapel yang diampu. Nah, ini kan jadi repot ya, karena kita sekarang belum ada serdik kedua, belum ada sertifikasi kedua bagi guru-guru yang sudah memiliki serdik. Jadi, sangat menguntungkan sekali kalau Bapak Ibu memilih sertifikasi, memilih bidang studi PPG yang betul-betul linear dengan Bapak Ibu, ya. Meskipun kalau biologi linear, milih IPA linear, ya, milih IPA linear. Silakan kalau memang mau. Tapi kerugiannya adalah nanti serdik IPA cuma bisa ngajar IPA dan SD, tidak bisa ngajar biologi gitu. Itu aja perbedaannya. Gitu. Nah, sama juga dengan guru-guru di yang linear dengan SD ya, yaitu matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN. Nah, ini sebaiknya tetap mengambil sesuai S1-nya. Meskipun dia linear ya, kalau milih SD, dia linear. Tapi sebaiknya kalau PKN tetap ngambil PKN. IPA tetap milih IPA, IPS tetap milih IPS, matematika tetap milih matematika, bahasa tetap milih bahasa. Ya, karena nanti kalau dapat serdik matematika, serdik bahasa, serdik PKN, itu nanti Bapak Ibu bisa ngajarnya dua minimal. Bisa ngajar matematika, bisa ngajar SD. Bisa ngajar PKN, bisa ngajar SD. Bisa ngajar bahasa Indonesia, bisa ngajar SD. Jadi kalau nanti suatu saat mutasi, ya, ke SMP atau ke SMA, itu bisa dipakai serdiknya. Gitu. Dan kalau nanti suatu saat jadi PNS juga tidak ada masalah karena semuanya linear. Dan untuk tunjangannya pun bisa cair gitu ya kalau memenuhi syarat lainnya yaitu terkait beban jam mengajar. Ya, jadi kami sarankan seperti itu. Dan tentunya kemungkinan lulus seleksinya akan lebih tinggi ya di akademiknya. Jadi ada guru yang pernah datang ya ke kami itu gurunya S1-nya bahasa. Memilihnya waktu itu dia PGSD ya linear memang linear tapi ketika sesi akademik katanya nggak lulus saya tanya ya coba saya tanya Bapak S1-nya apa oh bahasa Indonesia milihnya waktu itu apa PGSD ya itu kemungkinan besar kenapa Bapak tidak lulus akademik karena kan materi PGSD kan terlalu banyak ya ada materi IPA, IPS, PKN, matematika, bahasa jadi terlalu banyak yang dipelajari. Makanya sebaiknya pilih saja PPG-nya tetap bahasa Indonesia supaya seleksi akademiknya tetap di bahasa Indonesia. Nanti kalau sudah punya serdik bahasa Indonesia, maka akan linier ngajar bahasa Indonesia dan juga linier ngajar SD gitu. Tapi seleksinya tetap di bahasa Indonesia. Jadi hanya belajar bahasa Indonesia saja gitu. Tidak perlu belajar materi yang lain-lain matematika, IPA, dan IPS, dan lain sebagainya yang SD. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini tips dari saya gitu ya, kalau Bapak Ibu S1-nya memang S1 yang seperti itu ya, yang memang matematika gitu ya, bahasa. Ini tips dari saya, sebaiknya tetap linear. Tapi kalau udah terlanjur milih untuk yang kategori A, yang kategori A udah terlanjur milih kan, dia S1 biologi, milihnya nggak apa-apa lanjutkan aja karena sudah terlanjur ya. Karena kalau nanti Bapak Ibu ubah bidang studi, nanti akan diverval ulang jadi seleksi ulang lagi. Jangan ya. Nanti merepotkan Bapak Ibu. Nah, ini hanya untuk yang sasaran B ya. Sasaran B yang masih baru, yang ajuan berkas baru. Kalau yang sasaran A, seandainya dia biologi, sudah terlanjur milih IPA, nggak apa-apa, udah IPA aja. Ya, nggak usah dirubah lagi. Karena nanti konsekuensinya akan mengulang kembali seleksinya gitu ya, konsekuensinya akan seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Nah, ini hanya untuk yang baru ya, kami sampaikan seperti itu. Jadi untuk guru-guru prakarya juga gitu ya, guru-guru prakarya. Prakarya ini nggak ada bidang studi PPG-nya, nggak ada. Tapi tetap bisa ikut PPG, nanti linearnya sesuai dengan mapel prakarya nih. Contohnya yang linear dengan prakarya. Nah, di Permen 16 tahun 2019, guru prakarya
itu yang linear dengan ngajar prakarya itu serdiknya apa aja sih gitu ya. Yang linear dengan prakarya itu adalah serdiknya apa? Oh, di antaranya ada KIP, fisika, kimia, biologi. Artinya ikuti PPG-nya ini ya, ikuti PPG IPA, ikuti PPG fisika, ikuti PPG kimia, ikuti PPG biologi dan seterusnya. Seni budaya ya, seni budaya juga bisa. Kalau keterampilan nggak ada PPG-nya ya, KKPI juga nggak ada PPG-nya. Nah ini patiseri, agribisnis ternak, budidaya ikan air tawar ya, perikanan ya. Banyak Bapak Ibu ya, ada banyak mungkin saya nggak sempat screenshot di sini ya, tapi prakarya ada banyak di bawah-bawahnya ya. Ada tata boga juga, sehingga saya ada kuliner ya, kemudian ada teknik informatika juga ya, yang bisa linear dengan prakarya. Yang umum yang ini ya. Nah, kalau ekonomi gimana? Saya satunya ekonomi, PPG-nya ekonomi. Nggak bisa, Bapak Ibu. Nggak ada di sini pilihannya. Adanya yang berbau-bau IPA, berbau-bau pertanian gitu. Yang berbau-bau IPS nggak ada. IPS juga nggak ada ya. Nggak ada juga IPS di sini. Jadi, kalau yang PPG-nya ekonomi, IPS itu, mohon maaf nggak ada ya. Nggak ada. Untuk bisa linear dengan prakarya. Nanti solusinya gimana ya? Berarti harus ngajar sesuai dengan serdiknya kalau memang mau dapat tunjangan. Tapi kalau nggak perlu dapat tunjangan, ya nggak apa-apa, silakan aja mengajar sesuai yang biasa diajar, gitu Bapak Ibu.